Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya, bab ketiga atau dalam sebagian buku bab keempat, bab al-khawfu minar riya. Babun al-khawfu minar riya, yaitu bab takut syirik, yaitu takut kepada syirikan. Keterkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu pada bab sebelumnya kita bahas tentang tauhid, kemudian juga tentang keutamaan tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Kemudian bab yang ketiga adalah tentang keutamaan orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, yaitu bagi orang yang mentahqiq atau memurnikan tauhid. Ya. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan tentang tiga bab yang semua terkait dengan tauhid dan keutamaan tauhid, maka beliau membahas tentang bab takut pada syirik. Kenapa? Beliau ingin menyampaikan bahwasanya keutamaan tauhid tidak bisa diraih sempurna kecuali dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Seorang enggak mungkin meraih keutamaan tauhid kecuali dia bertauhid, dan orang tidak mungkin bisa bertauhid dengan benar kecuali meninggalkan kesyirikan. Maka dari situ seorang harus semangat mengenali apa saja jenis-jenis kesyirikan supaya tauhidnya lebih jelas, ya. Makanya dikatakan wabil diddi tatabayyanul asya, dengan mengenal lawannya maka semua semakin jelas. Kita kalau ingin tauhid lebih jelas, kita kenal apa itu syirik. Kalau kita ingin tahu sunnah lebih jelas, kita kenal apa itu bid'ah, ya. Maka dengan mengenal sesuatu dan lawannya, maka semakin jelas sesuatu tersebut. Maka seorang jika mengenal tauhid dengan detail, dia perlu juga mengenal syirik dengan detail agar pengetahuannya tentang tauhid lebih sempurna. Nah, untuk kita semangat untuk mengenal tentang definisi atau mengenal tentang macam-macam syirik, maka kita harus termotivasi caranya dengan mengetahui bahwasanya syirik itu berbahaya. Syirik itu berbahaya. Maka di sinilah kenapa Syekh Muhammad bin Wahhab membawakan bab ini, karena tidak mungkin kita meraih kesempurnaan tauhid kecuali kita benar-benar meninggalkan apa? Syirik dengan segala bentuknya. Dan tidak mungkin kita benar-benar meninggalkan syirik kecuali kita merasa takut jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Maka beliau bawa bab keempat tentang takut kepada syirik. Beliau sebutkan babun al-khawfu minasyirik. Perhatikan, beliau tidak mengatakan bab tarkus syirik, bab meninggalkan syirik, tetapi beliau mengatakan bab takut syirik. Dan kita tahu bahwasanya takut lebih dahsyat daripada sekadar meninggalkan, ya. Dan kalau seorang takut, dia berusaha menjauh, dan itu yang harusnya dimiliki oleh seorang yang muwahhid. Dia tidak spekulasi dengan tauhidnya, dan dia tidak mendekat-dekat hal-hal yang bisa membuat dia kecipratan syirik. Dia berusaha memurnikan tauhid semaksimal mungkin. Tapi kenapa harus takut? Syekh Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan banyak dalil, ya, saya akan singgung. Di antaranya karena bahaya syirik sangat berbahaya, ya. Karena bahaya syirik sangat berbahaya. Dia adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya, lebih daripada zina, lebih daripada membunuh, lebih daripada durhaka, lebih daripada mencuri, lebih daripada korupsi, lebih daripada membunuh. Semua dosa masih kalah dengan dosa apa? Syirik. Maka harus takut, seorang takut dengan dosa yang sangat besar ini, ya. Oleh karenanya yang membuat kita harus takut dengan syirik, di antaranya karena bahaya syirik sangat besar. Pertama, menggugurkan amal. Ini saya bicara secara umum. Siapa yang melakukan syirik, maka amalnya seluruhnya apa? Gugur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, wahai Muhammad. Sama, yang diwahyukan sama, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, sungguh benar-benar amalmu akan gugur seluruhnya.
Ini Allah beritahukan kepada para nabi. Padahal para nabi kemungkinan boleh kita katakan mustahil melakukan syirik karena mereka orang-orang yang Allah siapkan untuk menjadi teladan. Tetapi Allah mengatakan seandainya kalian wahai para nabi berbuat syirik, maka Allah tidak pandang bulu siapapun meskipun mencapai derajat yang paling tinggi seperti para nabi, kalau melakukan syirik maka benar-benar akan gugur amalan kalian. Dalam ayat yang lain setelah Allah menyebutkan para nabi, Allah mengatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalan mereka. Ini bahaya yang pertama. Taib, mungkin saya singgung jika orang melakukan syirik, melakukan syirik akbar. Syirik akbar. Apakah amalnya seluruhnya otomatis gugur? Apakah seluruh amalnya otomatis gugur? Gugur langsung? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dua mazhab secara umum. Satu dari mazhab Imam Syafi'i, satu mazhab Imam Malik. Dan dua-duanya riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ada khilaf. Saya contoh. Seorang Islam berhaji. Dia Islam, kemudian dia haji. Kemudian beriman hingga usia 60 tahun. Taib. Kemudian setelah itu pada usia 60 tahun dia terjerumus dalam syirik akbar. Dalam syirik akbar. Contohnya misalnya dia meminta kepada penghuni kubur. Dia mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, ya Ahmad Al-Badawi. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh berdoa kepada selain Allah. Kepada wali. Ya. Taib, berarti terjerumus dalam syirik akbar. Namun pada usia 64 dia bertobat. Dia bertobat dari syirik. Bertobat dari syirik. Umur 65 meninggal dunia. Wafat. Taib, ngerti kondisi orang ini? Nah, kapan dia melakukan syirik akbar? Pada usia berapa? 62. Nah, ketika usia 62 ini, yang jadi poin ini, ya. Pada usia, mohon maaf, 62. Ya. Nah, apakah seluruh amalnya gugur? Maka khilaf. Dua pendapat. Yang pertama pendapat Imam Malik rahimahullahu taala, otomatis amalnya gugur, seluruh amalnya gugur. Ingat, Imam Malik mengatakan pada usia 62 amalnya gugur seluruhnya. Gugur. Termasuk hajinya. Termasuk apa? Hajinya. Taib. Pada usia 64 ketika dia bertobat mulai lagi dari nol. Mulai dari apa? Nol. Paham? Ini Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan pada usia 62 gugur, tapi dengan syarat jika mati murtad. Ternyata dia mati atau belum? Belum. Pada usia 64 semua tidak jadi gugur. Tidak jadi apa? Tidak jadi gugur karena dia bertobat kembali. Karena taubat kembali.
Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat dengan demikian? Karena beliau membawakan ayat-ayat yang mengatakan amal langsung gugur ditakyid dengan ayat yang lain dalam saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Jadi beliau mentakyid dengan berdasarkan Al-Baqarah ayat 217. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang murtad, di antara sebab murtad adalah syirik akbar. Wa man yartadi minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir. Allah di situ berfirman, fayamut wa huwa kafir. Yaitu meninggal dalam dia murtad lalu mati dalam kondisi kafir. Murtad lalu mati dalam kondisi apa? Dalam kondisi kafir. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ternyata dia bertobat, berarti amalnya enggak jadi gugur karena Allah mengatakan fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Itulah orang-orang yang amalnya gugur di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mafhum mukhalafah dari ayat ini berarti kalau dia meninggal tidak dalam kondisi murtad, amalnya tidak jadi gugur. Paham? Nah, bedanya apa dengan Imam Malik, Imam Syafi'i? Kalau Imam Malik ketika tobat umur 64, amalnya mulai dari nol. Kayak Pertamina, mulai dari nol ya. Kalau kita di pom bensin, mulai dari nol. Ini benar Imam Malik. Imam Syafi'i enggak, amal dia enggak ada yang gugur. Karena dia masih bertobat. Apalagi bedanya? Bedanya kalau menurut Imam Malik dia harus haji ulang umur 64 karena haji dia kemarin gugur. Tidak ada nilainya. Imam Syafi'i mengatakan kalau dia bertobat tidak perlu haji lagi. Tidak perlu haji lagi. Ini dua riwayat dari Imam Ahmad ya. Tapi intinya siapa yang meninggal dalam kondisi, kalau ada pun meninggal dalam kondisi musyrik, semua sepakat. Wallahu alam, ini dua pendapat sama-sama kuat ya. Pendapat Imam Syafi'i lebih ringan, tetapi untuk lebih hati-hati pendapat Imam Malik. Jangan menyepelekan masalah syirik. Paham ikhwan? Paham ya. Makanya ada dua pendapat di kalangan para ulama dan dua riwayat dari Imam Ahmad disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil As-Sayyid. Baik, kita kembali. Maka di antara hal yang menjadikan seorang harus takut sama syirik, maka ingat syirik itu menggugurkan amal seluruhnya, syirik akbar seluruhnya. Amal seluruhnya. Artinya dia capek-capek ibadah sampai 62 tahun, sudah haji, sudah umrah, sudah berbakti sama orang tua, gugur semuanya. Yang kedua, bahaya syirik tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak ampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengambil dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ada orang mati bunuh diri, pasti masuk neraka? Enggak, belum tentu. Dia masih mungkin diampuni. Ada orang meninggal dalam kondisi sedang berzina, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Belum tentu. Mungkin masuk neraka, mungkin diampuni. Semua dosa selain syirik disebut tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggal dalam kondisi durhaka kepada orang tua, dalam kondisi bunuh diri, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu, karena itu dosa selain apa? Syirik. Dia tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah berkehendak Allah ampuni dia, wa insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah tidak ampuni, Allah azab. Tapi kalau syirik, meninggal dalam kondisi syirik, tidak akan diampuni selama-lamanya, enggak mungkin. Dan kalau begitu dia akan kekal di neraka jahanam, ya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik maka dia akan diharamkan baginya surga, tempatnya di neraka, dan dia akan kekal abadi selama-lamanya. Ya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, itu kaum musyrikin, sombong dengan ayat-ayat Allah. Ya. La tufattahu lahum abwabus sama', maka ruh mereka tidak akan dibuka pintu langit. Kalau mereka mati diangkat, pintu langit tertutup bagi mereka. Kata Allah, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak bakalan masuk surga.
Kapan mereka bisa masuk surga? Kata Allah, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kalau ada onta dimasukkan dalam lubang jarum, baru mereka bisa masuk surga. Mungkinkah ada onta masuk lubang jarum, ada ustaz lubang jarumnya segede masjid. Nah, itu namanya bukan lubang jarum. Lubang jarumnya kecil ya. Jadi ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kemustahilan, yaitu onta dimasukkan dalam lubang apa? Jarum. Artinya mustahil kalau dia masuk dalam neraka bakalan keluar. Tidak mungkin karena dia syirik akbar. Makanya Allah larang orang yang beriman minta ampunan bagi orang musyrik, enggak boleh. Sampai ketika Rasulullah ingin mohon ampun buat Abu Talib, Allah tegur. Karena begitu baiknya Abu Talib membela mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasang badan, siap mati bela anaknya, dan dia mengatakan, "Wallahi lan yasilu ilaika bidarbatin hatta uwassada fit turabi dafina." Demi Allah mereka tidak akan bisa menyentuh engkau wahai ponakanku sampai saya terkubur dalam tanah, baru mereka silakan ganggu. Selama saya hidup enggak, saya akan pasang badan. Maka Rasulullah SAW ketika Abu Talib meninggal dia mengatakan, la astaghfirullah laka malam unha anka. Demi Allah saya akan mohon ampunan bagi engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka Allah turunkan ayatnya, ya, apa kata Allah, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat, meskipun jasanya setinggi langit. Kalau dia mati musyrik tidak boleh mohon ampun. Kenapa? Dia tidak bakalan diampuni. Kita mohon ampunan, misalnya kita bilang, Allah rahmatilah Abu Jahal, ya Allah ampunilah Abu Jahal. Kita berdosa, bukan cuma kita berdosa karena kita mohon ampunan kepada orang yang divonis tidak bakalan diampuni. Jangan kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Dilarang. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW minta izin untuk mohon ampun kepada ibunya, Rasulullah dilarang. Dalam Sahih Muslim. Fasta'dzantu Rabbi lin azuraha, saya minta izin untuk menziarahinya, fa'adzina li, maka Allah pun mengizinkan aku untuk ziarah kepada ibuku. Kemudian Imam Nawawi memberi judul bab tentang ziarah qabril musyrik. Bolehnya menziarahi kuburan orang musyrik. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menangis. Kata Rasulullah SAW, rahmatan laha minan nar. Saya kasihan dia terkena api neraka jahanam. Jadi orang musyrik sebaik apapun, kalau dia mati musyrik enggak ada faedahnya. Ya. Dan kita tidak boleh mohon ampun buat dia. Kalau kita mohon ampun buat dia, kita berdosa. Kita berdosa. Ya. Kita berdosa. Kenapa dia meninggal dalam kondisi musyrik dan dia tidak bakal diampuni selama-lamanya. Tidak akan keluar dari neraka jahanam. Taib. Maka ini membuat seorang khawatir jika melakukan apa? Syirik. Apalagi pendapat Imam Malik. Meskipun bertobat, semua amal gugur. Bayangkan seorang sudah beribadah, bertakwa, tahu-tahu percaya sama dukun. Percaya sama dukun tentang ramalan masa depan, itu syirik akbar. Syirik akbar. Maka gugur semua apa? Amalan dia. Repot. Meskipun dia bertobat, ulangi dari nol. Capek. Usia sudah habis beribadah, jadi nol. Ini pendapat Imam Malik. Ini pendapat yang hati-hati. Pendapat yang juga membuat kita takut. Ya, jangan sampai buat syirik. Bayangkan ya. Seorang sudah beribadah lama-lama, banyak-banyak, tahu-tahu dia ikut-ikutan minta kepada penghuni kubur, maka terjerumus dalam syirik akbar. Taib. Sebab kedua, kenapa kita takut kepada syirik? Bukan hanya menghindar, kita harus timbul rasa takut. Jangan sampai saya syirik. Takut kalau berbuat syirikan. Ini saya enggak mau nyerempet apa? Kesyirikan. Saya takut terjerumus dalam syirik. Karena syirik itu banyak sekali modelnya. Banyak sekali modelnya. Khawatir ada jenis syirik yang tidak kita ketahui. Dan inilah keistimewaan buku kitab tauhid yang sedang kita pelajari. Dia akan sebutkan puluhan model syirik. Bab ini, dan buku kitab tauhid ini adalah kitab yang inovatif. Belum pernah ada ulama yang nulis buku seperti ini. Memang mereka bahas tapi pembahasan mereka tersebar. Tidak disusun rapi kembali seperti Syekh Muhammad Abdul Wahab ketika menyusun buku ini. Dia susun rapi, dia ambil penjelasan para ulama, kemudian dia bab-babkan. Sehingga terkumpullah segala model kesyirikan. Ya, maka ini istimewanya kitab tauhid, menunjukkan kecerdasan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kalau kita baca dia tulis buku ini, di mana dia tulis buku ini ketika di Huraymila kalau enggak salah, ketika di Huraymila dia tulis buku ini karena ketika beliau mulai dakwah banyak kesyirikan. Ada orang meminta-minta kepada Zaid bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab minta-minta ke situ. Ada pohon yang diyakini sebagai pohon
kesuburan. Ya, kalau ada orang sudah enggak punya anak, dia datang ke pohon tersebut minta agar mudah punya anak. Banyak kesyirikan, belum perdukunan, jimat-jimat tersebar di zaman tersebut. Para ulama menyebutkan memang ulama fikih banyak di zaman beliau, ulama Hambali. Tetapi yang konsen dalam masalah kesyirikan sedikit. Ya makanya beliau ketika itu konsen, beliau ahli fikih Hambali. Tapi beliau konsen dalam masalah tauhid karena melihat berbagai macam praktek kesyirikan, dan beliau banyak istifadah mengambil faedah dari kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah sudah membahas, tapi pembahasan mereka tersebar. Nah, beliau datang, beliau nyusun di antara syirik 1, 2, 3, 4, 5 sampai puluhan. Yang puluhan. Bab tentang tauhid ada sekitar 60 bab. Kebanyakannya tentang model-model apa? Syirik. Maka kita bilang, kenapa kita takut dengan syirik? Ternyata syirik itu banyak modelnya. Banyak modelnya. Dan belum tentu kita tahu semua modelnya. Makanya kita waspada, harus belajar agar kita terhindar dari model-model syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar banyak modelnya, syirik kecil juga banyak modelnya. Kemudian di antara hal yang buat kita takut dengan syirik, kenapa betapa mudah terjerumus dalam syirik kecil. Syirik kecil kita mudah terjerumus. Meskipun kita punya ilmu tentang jenis-jenis syirik kecil, namun terkadang kita masih terjerumus. Contoh, kita sudah tahu tidak boleh beribadah kalau mencari pujian manusia. Semua sudah tahu enggak? Sudah tahu. Namanya riya, memperlihatkan amalan, mempublish amalan supaya dipuji, namanya riya. Menceritakan amalan, menyiarkan amalan supaya dipuji, namanya sum'ah. Apa itu riya dan sum'ah? Tolabul manzilah fi qulubin nas, yaitu berharap agar di hati manusia kita punya kedudukan. Itu namanya riya. Beramal untuk mencari kedudukan di hati manusia. Kita sudah tahu teori itu, tapi betapa sering kita melakukan kegiatan supaya kita diakui. Padahal kita sudah tahu enggak boleh. Maksud saya, ini membuat kita takut. Kita sudah tahu, kita masih apa? Melakukan. Ya. Masih pamer lah, masih cerita lah. Kadang-kadang ini bukannya riya ya, cuma mau kasih tahu. Iya. Mengesankan kepada orang kita, wow ya. Kadang kita aja dai, misalnya dai saya, dai nanti kesan, yang hadir rame pakai drone shooting. Kalau yang hadir sedikit enggak ada drone-nya. Maksudnya buat apa maksudnya? Wallahu alam ya. Pokoknya kapan kita mencari pengakuan orang itulah namanya riya. Kita ngerti tapi belum tentu kita bisa kerjakan. Bagaimana kita enggak takut sama syirik? Seperti saya hampir selalu ceramah tentang ikhlas, tentang riya. Tapi siapa yang bisa menjamin saya selamat dari riya? Enggak ada yang jamin. Hati berbolak-balik, berubah-ubah. Minggu ini kita ikhlas, minggu depan riya. Tadi pagi ikhlas, sore sudah riya. Tergantung kondisi depan kita. Ketemu murid-murid kita ikhlas. Begitu ada pejabat kita ingin nunjukkan siapa kita riya. Kalau sama murid-murid ngapain saya riya? Rugi. Kalau ada pejabat, nah situ tunjukkan. Oh iya Pak, saya juga kemarin dakwah di sana, kemudian mulai menunjukkan siapa saya. Saya cerita-cerita tentang amal perbuatan saya supaya saya diakui oleh pejabat tersebut. Itulah namanya riya atau sum'ah. Yang cerita itu kadang ngerti apa itu riya, definisi riya, apa definisi sum'ah, tapi dia sendiri tidak bisa menghindari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan. Kenapa kita harus takut dengan syirik? Yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya betapa mudah seorang terjerumus dalam syirik, terutama syirik kecil, meskipun dia tahu tentang itu syirik, tapi hawa nafsunya membuat dia terjerumus. Ya, siapa sih yang tidak ingin dipuji? Siapa sih yang tidak ingin disanjung? Akhirnya meskipun dia tahu itu tidak boleh, dia mengikuti hawa nafsunya. Ini membuat kita waspada. Padahal syirik meskipun disebut syirik kecil bukan dosa kecil. Syirik kecil disebut syirik kecil itu untuk membedakan dengan syirik besar. Dua-duanya dosa besar. Cuma bedanya kalau syirik besar kekal di neraka, kalau ini enggak. Tapi dua-duanya merupakan dosa besar. Ya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Kemudian yang ketiga di antaranya atau yang ke 1, 2, 3 ya. Betapa banyak syirik kecil yang samar tidak disadari. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan asyirku fi hadhil ummah kadabibi namlatis sauda fi safatis sauda fi dhulmatil lail, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kesyirikan yang ada pada umatku seperti bekas rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Yaitu ada
semut hitam berjalan di batu hitam dalam kegelapan malam, bekasnya hampir tidak kelihatan. Jadi banyak yang samar sehingga syirik sebagian disebut dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Itu menimpa seorang tanpa dia sadari. Dan ada banyak syirik yang orang tidak sadar ternyata itu apa sih? Syirik. Ternyata syirik. Kemudian di antaranya Nabi Ibrahim yang keenam atau yang ke mana nih 1 2 3 urutannya. Yang di antaranya lagi Nabi Ibrahim takut syirik. Kalau Nabi Ibrahim takut syirik apalagi kita, ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim takut dengan syirik, takut menimpa dirinya dan takut menimpa anak-anaknya. Kalau Nabi Ibrahim saja yang kalau kita boleh katakan bapak tauhid, ya, kalau bahasa kita ya. Yang nekat membela tauhid meskipun sendirian, yang berdebat dengan ahlu syirik, baik para penyembah berhala maupun para penyembah bintang-bintang, dia saja takut terjerumus dalam syirik, apalagi kita. Makanya seorang salaf, kalau enggak salah Taimi berkata, "Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapa yang masih merasa aman dari syirik sementara Ibrahim saja tidak merasa aman alaihissalam. Sementara Ibrahim saja tidak merasa aman dari kesyirikan. Makanya orang yang takut syirik orang yang bertauhid. Kalau orang tidak mendalami tauhid, dia mau riya, dia mau ujub, dia cuek aja. Tapi kalau orang ingin memurnikan tauhid, dia akan rentan, dia akan apa istilahnya sensitif dengan kesyirikan, sensitif. Dia takut. Makanya yang takut sama syirik adalah ahli tauhid. Adapun orang yang tidak peduli dengan tauhid, mau minta kuburan, pergi ke dukun, dia cuek aja. Maka kalau seorang merasa takut dengan syirik, itu insya Allah tanda baik dalam imannya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam takut terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian juga di antaranya Nabi khawatir syirik kecil menimpa para sahabat. Nanti akan datang hadisnya, Rasulullah mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Maka ditanya, apa yang maksud syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Jadi Nabi mengkhawatirkan para sahabat. Para sahabat siapa para sahabat? Orang-orang alim. Yang sudah terbukti keilmuan mereka, sudah terbukti amal soleh mereka, sudah terbukti perjuangan mereka. Itu saja Nabi khawatirkan mereka tertimpa dengan riya, apalagi kita. Apalagi kita lebih utama untuk dikhawatirkan. Namun kenyataan yang terjadi, para salaf dahulu, jangankan para sahabat, para salaf dahulu, mereka takut dengan riya sehingga mereka menyembunyikan amal. Sebisa mungkin, bahkan di antara mereka marah kalau ketahuan amal solehnya oleh orang lain. Karena takut syirik. Sementara kita merasa aman, kita pamer semua amalan seakan-akan tidak bakalan riya. Saya ulangi, para salaf dahulu, amal mereka banyak. Itu pun mereka sembunyikan, mereka takut riya. Kalau sekarang, amalnya sedikit, pamer semua, tidak takut riya. Itu bedanya antara kita dengan para salaf, seperti beda tipis, tinggal dibalik aja. Dibalik ya. 11-12 enggak? Enggak. Oleh karenanya saya katakan tadi, orang yang detail dengan tauhid dia pasti takut dengan namanya riya. Dia tahu bahaya syirik. Maka kalau Nabi saja mengkhawatirkan riya kepada para sahabat, apalagi kita, harusnya kita takut. Kemudian yang terakhir mungkin yang saya sebutkan, syirik menghalangi dari memperoleh keutamaan tauhid. Kita sudah bahas pada pertemuan lalu tentang keutamaan tauhid, ya. Diampuni, masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa mampir di neraka jahanam, diberi keamanan pada hari kiamat kelak, dapat syafaat paling banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa beri syafaat kepada orang lain. Banyak keutamaan tauhid. Gara-gara syirik buyar semua. Di antara orang tidak berbuat syirik dapat bonus ampunan tiap Senin dengan Kamis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil itsnain wal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a." Maka dibuka pintu surga setiap hari Senin hari Kamis dan diberi bonus ampunan kepada orang yang hamba tidak berbuat syirik sama sekali.
Tidak berbuat syirik banyak keutamaannya. Banyak keutamaannya. Di antaranya masuk surga tanpa mampir neraka, kalau hebat lagi masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau seorang terjun dalam syirik itu bisa hilang. Keutamaan itu bisa hilang, maka itu sangat disayangkan. Maka dari sini seorang tidak merasa aman dari bahaya syirik. Dia harus selalu waspada. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Ya, kapan dia ujub, tiba-tiba dia ujub, tiba-tiba dia riya, ya, tiba-tiba dia tidak bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada sebab, itu syirik kecil. Tahu-tahu dia berobat bukan lagi kepada Allah. Ini dokter ini kalau dokter ini sembuh. Dia bilang insya Allah tapi hatinya semua kepada dokter. Itu sudah syirik kecil. Tawakal kepada sebab bukan lagi kepada Allah. Betapa banyak orang seperti itu. Lupa. Seakan-akan kalau dia di PHK dia tidak bakal dapat rezeki lagi. Seakan-akan rezeki dari bosnya. Dia tawakal kepada sebab bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu percikan-percikan cipratan riya, cipratan syirik kecil yang mungkin tidak kita sadari. Makanya di antara cerita yang menakjubkan ada seorang yang selalu di saf pertama salat. Tiba-tiba dia terlambat, dia datang ke saf 3. Ketika saf 3 dia merasa malu sama manusia. Baru dia sadar ternyata selama ini saf pertama jangan-jangan riya. Harusnya kalau dia terlambat di saf 3 dia malu sama Allah, bukan malu sama manusia. Ternyata dia sadar, lah ternyata selama ini saya di saf pertama ingin dipuji. Buktinya ketika saya terlambat di saf ketiga, malunya bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Kenapa ngapain malu sama manusia? Berarti selama ini dia mencari talabul manzila fi qulubin nas. Berarti selama ini dia mencari kedudukan di hati manusia. Maksudnya kalau orang detail dengan tauhid dia waspada. Dia waspada, dia pasti takut dengan namanya syirik. Inilah di antara sebab-sebab kenapa Syekh Abdul Wahab rahimahullah membuat babun al-khaufu minasyirik, bab tentang takut syirik. Dan ini ciri-ciri para salihin, mereka takut dengan kesyirikan. Mereka waspada dengan syirik, tidak menganggap remeh dosa syirik. Nah, kalau kita sudah takut dengan syirik, tahu akan bahayanya syirik, tentu kita akan berusaha mengenali bentuk-bentuk syirik secara detail yang nanti akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Ya, saya menurut kalau enggak salah setelah ini masih ada bab dakwah kepada tauhid, bab tafsir tauhid, setelah itu bab ke-7, jadi bab 5-6 masih tentang tauhid. Bab ke-7 dia mulai masuk pada jenis-jenis syirik seperti jimat, yang lain-lain mulai dia masuk. Tapi ini sebagai pengantar. Kalau orang takut dengan syirik, maka dia berusaha mengenali jenis-jenis kesyirikan secara detail untuk dia hindari. Taib, kita lanjut. Ini sudah paham ya? Insyaallah kita lanjut. Ya. Definisi syirik. Syirik, apa definisi syirik? Syirik secara bahasa diambil dari al-isyrak. Al-isyrak adalah menyekutukan. Syarikah, persekutuan. Kita ngerti, ya. Beda kalau sudah kamu jangan syirik. Kalau kita jangan syirik maksudnya jangan hasad. Jadi syirik beda dengan versi bahasa Indonesia. Kalau syirik bahasa Indonesia jelas ya. Jangan hasad. Jangan jelas ya. Jelas apa? Jelas. Oh, bagaimana bunyinya? Jealous. Jadi itu syirik versi kita. Tapi yang dimaksud syirik sini maksudnya mempersekutukan. Seperti kita dalam syarikah, syarokah, al-isyrak, ini sama maknanya. Ya, ini maknanya mensekutukan, menduakan, menigakan, mengempatkan, namanya mensekutukan. Dan dari kalimat syirik, makanya katakan syirik asyirku billah, mensyirikan, mensekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat sendiri al-isyrak atau syirik menunjukkan orang yang berbuat syirik itu dia beribadah kepada Allah tapi dia beribadah juga kepada selain Allah. Bukan dia tidak beribadah kepada Allah. Musyrikin itu adalah yang menduakan Allah, mensekutukan Allah. Disebutkan oleh Sun'ani dalam kitabnya menjelaskan tentang makna syirik, tentang makna syirik ya. Tathhirul I'tiqad. Judulnya kitabnya Tathhirul I'tiqad. Ya. Maka itu yang kenyataan yang kita lihat bahwasanya orang musyrikin Arab dahulu mereka menyembah Allah tapi mereka juga menyembah selain Allah. Mereka juga tawaf, mereka juga haji, mereka juga umrah, mereka juga bernazar kepada Allah tapi nazar juga kepada selain Allah. Ya. Mereka mengirim hewan untuk disembelih di Mina tapi mereka juga menyembelih kepada berhala. Ya. Mereka juga
bernazar untuk seperti Umar bin Khattab ketika masih musyrik, dia pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Dia tanya Rasulullah, bagaimana? Saya pernah bernazar kepada Allah waktu masih musyrik. Kata Nabi, aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Jadi mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Tidak seperti persangkaan banyak orang menyangka syirik itu keluar dari Islam. Tidak. Tidak mengenal Allah, tidak. Syirik itu mengenal Allah, bahkan menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah, itu namanya syirik. Kalimat syirik itu sudah menunjukkan hal tersebut. Karena makna syirik artinya menyekutukan. Menyekutukan Allah dengan selain Allah. Kalau dia tidak menyembah Allah, berarti tidak menyekutukan Allah. Ateis secara bahasa tidak dikatakan musyrik. Ateis tidak dikatakan musyrik. Karena dia tidak mengakui Tuhan secara lafalnya. Mungkin hati dia mengakui, tapi secara lafalnya dia bilang Tuhan tidak ada. Orang seperti tidak dikatakan musyrik. Dikatakan mulhid. Kalau musyrik itu dia ngakui Allah, tapi dia juga ngaku selain Allah. Dia sembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Makanya Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka jangan beribadah kepada Allah dan juga dengan selain Allah. Jangan sekutukan ibadah kepada Allah dengan selain Allah. Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Perhatikan. "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang berbuat syirik, dan siapa yang berdoa bersama Allah Tuhan yang lain. Berarti dia berdoa kepada Allah sekaligus dia berdoa kepada selain Allah. Allah menggunakan kata ma'a. "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Berarti dia berdoa kepada Allah tapi dia berdoa kepada selain Allah. Makanya ada orang mungkin di masjid berdoa, minta ke kuburan juga sama berdoa. Ada orang nyembelih ketika Idul Adha tapi nyembelih juga kepada Nyi Roro Kidul, sama. Ini dia syirik. Berarti dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Baik. Itulah makna definisi syirik. Makanya kalau kita salat kita selalu mengikrarkan iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud artinya hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kalau kita bilang na'buduka, bedanya iyyaka na'bud sama na'buduka. Kalau na'buduka, jadi sekedar buat lebih paham aja. Kita ada dua. Dalam Al-Quran apa? Iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu. Ini kepadamu, kepada Engkau, na'budu kami beribadah. Kami beribadah. Kelihatan enggak? Kelihatan? Ya. Iyyaka na'bud. Dalam bahasa Arab juga asalnya adalah SOP. Subjek, predikat apa? Objek. Subjek, predikat, objek ya. Subjek pelaku, predikat perbuatan, verbanya, objek apa objeknya, maf'ul bihnya. Di sini kalau kita bilang na'buduka beda. Ini sekarang ada satu. Ini yang kedua. Kalau dua, kalau kita baca na'buduka, na'buduka artinya kami menyembahmu, kami beribadah kepadamu. Kepadamu. Kalau kita bilang na'buduka kami beribadah kepadamu dan ini SPO, maka ini tidak memberi pembatasan. Tidak memberi pembatasan. Maksudnya apa? Bisa jadi kita menyembah Allah dan juga kita menyembah kepada selain Allah, ya enggak? Kami menyembah Engkau ya Allah, tapi tidak menafikan kita menyembah kepada selain Allah. Maka Allah rubah. Allah tidak bilang na'buduka, tapi Allah mengatakan iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud itu objeknya dimajukan. Objeknya dimajukan sebelum SP dimajukan seperti ini. Jadi objek dulu baru subjek predikat. Ini objek baru subjek apa? Predikat. Objek dulu dari kanan ke kiri. Objek dulu baru subjek predikat. Ketika objek didahulukan sebelum subjek predikat dalam bahasa Arab menunjukkan hasar, pembatasan. Kalau ini artinya hanya, ada hanya. Hanya kepadamulah kami beribadah. Paham Ibu? Paham tidak? Jadi kalau kita bilang iyyaka, iyyaka itu engkau, hanya kepada engkau kami beribadah. Dalam bahasa Arab bukan artinya kepada engkau kami beribadah, harus ditambah dengan hanya. Hanya kepada engkau lah kami beribadah. Kenapa? Kalau kami beribadah kepada engkau dan juga kepada selain engkau namanya musyrik. Itulah makanya selalu kita ikrar iyyaka na'bud, yaitu hanya kepada engkau lah kami
beribadah. Kami beribadah tidak mencari perhatian orang, tidak mencari pengakuan orang. Makanya kata Ibnu Taimiyah, siapa yang mewujudkan, memurnikan iyyaka na'bud, dia tidak akan riya. Dia akan selamat dari riya. Karena dia tahu dia beribadah hanya untuk mencari wajah Allah, bukan wajah manusia. Bukan mencari pengakuan manusia. Taib, itu makna syirik. Perhatikan sini. Sekarang kita sebutkan dalil tentang makna syirik, yaitu mengambil tandingan bagi Allah. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Dan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Itu dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firasya." Lihat, silakan buka surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 ya. Ayat 21 sampai 22. Al-Baqarah datang dari pertama alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada perintah. Perintah pertama yang turun dalam surat Al-Baqarah adalah perintah bertauhid dan tidak berbuat apa? Syirik. Sebelumnya cerita orang munafik, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Setelah itu baru Allah masuk pada perintah pertama. Saya bacakan, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan nenek moyang kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Allah sebutkan tentang Allah, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya," yang telah menjadikan bumi hamparan bagi kalian, bisa kalian tinggalin ya. "Was samaa'a binaa'a," dan menjadikan langit sebagai bangunan yang tinggi, yang kokoh, yang menjadi atap bagi kalian. "Wa anzala minas samaa'i ma'an," dan kami turunkan dari langit air hujan. "Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum," dengan air hujan tersebut kami tumbuh-tumbuhkan buah-buahan untuk kalian. Setelah itu Allah tutup, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Kalau begitu jangan ambil tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Buka tafsir ayat ini. Semua ahli tafsir mengatakan maksudnya, kalian sudah tahu wahai kaum musyrikin Arab, Allah yang menciptakan kalian, Allah menciptakan nenek moyang kalian, Allah menciptakan bumi, menghamparkan bumi, Allah tinggikan langit, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuhan buat kalian. Kalau kalian sudah tahu begitu, jangan ambil tandingan bagi Allah. Itu jangan beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Itu maksudnya. Tandingan berarti apa? Mensekutukan. Beribadah pada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena yang memberi kalian segala kenikmatan hanya Allah semata. Maka dia saja yang berhak untuk diibadahi. Kecuali Tuhan-Tuhan lain juga ikut menciptakan, ikut menurunkan hujan, ikut menciptakan kalian. Maka kalau dia ikut menciptakan, dia juga diibadahi. Tapi ketika yang menciptakan kalian hanya Allah, yang menciptakan bumi hanya Allah, yang menciptakan langit hanya Allah, yang menurunkan hujan hanya Allah, yang menumbuhkan tumbuhan hanya Allah, maka cuma dia yang berhak diibadahi. Maka jangan ambil tandingan-tandingan bagi Allah untuk kalian sembah selain Allah. Itu sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Saya bilang, kalau ada yang menciptakan saya dua zat, Allah dan yang lain, saya akan sembah dua-duanya. Karena yang menciptakan saya dua zat, tapi yang menciptakan saya cuma Allah. Maka bagaimana kemudian disembah selain Allah? Maka di sini ada kalimat andadan tandingan. Nah, datang dalam satu hadis ketika ada seorang memuji Nabi dengan berkata, "Masya Allah wa syi'ta." Ya Rasulullah, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Karena kehendak Allah dan kehendakmu, di sini Rasulullah larang, Rasulullah marah karena menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi adalah kurang beradab kepada Allah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kau menjadikan aku tandingan bagi Allah sampai kau bilang Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad? Qul masya Allah wahdah. Katakanlah atas kehendak Allah semata. Jangan bilang karena kehendak Allah dan karena Muhammad. Tidak boleh. Rasulullah larang. Rasulullah mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Kau ingin jadikan aku tandingan bagi Allah? Gimana saya mau jadikan bagi Allah? Saya makhluk. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aja'altani lillahi idlan?" Kau jadikan aku penyeimbang bagi Allah. Idlan, dua idl. Idl itu apa? Kalau misalnya kita ambil korma, taruh dua keranjang di himar, di dongki, apa namanya? Keledai. Bukan kedelai kan? Keledai. Kita taruh keledai dua keranjang, itu namanya idlan. Harus seimbang supaya keledainya bisa
berjalan dengan tenang. Maka sebelah sini 5 kilo, sini juga 5 kilo, 10 kilo, sini juga 10 kilo. Itu namanya idil-idil. Maka Rasulullah berkata, apa kau ingin menjadikan aku penyeimbang bagi Allah seakan-akan aku seimbang setara dengan Allah? Sehingga kau mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, wahai Rasulullah. Rasulullah larang. Itu namanya nid, menjadi tandingan bagi Allah. Maka dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa paling besar, kata Rasulullah SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, yaitu kau beribadah kepada Dia dan beribadah kepada Allah, padahal yang ciptakan engkau hanyalah Allah. Padahal yang ciptakan engkau hanyalah Allah. Inilah sebab kenapa syirik dosa paling besar. Kalau kacamata manusia, dosa paling besar terkait dengan kezaliman, membunuh, merampok, menyiksa, durhaka. Tapi tidak. Dosa paling besar terkait dengan hak Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, hanya Dia yang berhak untuk disembah. Dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Dia. Tujuan kita ini diciptakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kau diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ternyata kau justru bukan beribadahnya kepada Allah, kau melenceng, justru kau beribadah kepada selain Allah. Makin dosa paling besar. Dosa paling besar. Allah yang menciptakan kau sendirian, kemudian engkau juga menyembah kepada selain Allah. Maka makna syirik secara terminologi, secara istilah, ittikhadun niddi ma Allah, mengambil tandingan bagi Allah bersama Allah, ya. Bagi Allah, itu dia mengambil tandingan bagi Allah bersama Allah. Dan ada lafal-lafal yang mirip, an-nid, al-idl, al-mithl, asy-syabih. Ini semua terlarang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah ada sebagian ulama menyimpulkan syirik itu adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itu namanya syirik. Syirik menyamakan selain Allah, menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan apa? Allah. Kekhususan Allah banyak. Mencipta hanya kekhususan Allah. Ada yang bilang ada yang cipta selain Allah, syirik. Mengatur alam semesta itu kekhususan Allah. Ada yang bilang ada yang ikut atur alam semesta, maka dia syirik. Seperti siapa? Katanya Nyi Roro Kidul atur pantai selatan. Syirik. Enggak ada. Allah enggak pernah kasih mandat hak otonomi buat Nyi Roro Kidul, enggak ada. Enggak ada. Ada yang bilang wali kutub mengatur wilayah kita. Dari mana? Enggak ada wali kutub mengatur wilayah-wilayah. Semua yang ngatur siapa? Allah. Kecuali ada dalilnya. Seperti ketika Allah ngirim malaikat gunung, suruh diperintah Nabi. Mana dalilnya? Enggak ada. Enggak ada. Meyakini ada yang mengatur selain Allah, maka syirik. Enggak boleh. Karena mengatur alam semesta adalah keistimewaan siapa? Allah. Dan di antara yang paling penting, hak utama Allah adalah hanya Dia yang berhak diibadahi. Hanya Dia yang diibadahi. Kalau ada seorang menyamakan makhluk dengan Allah dari sisi sama-sama diibadahi, boleh diibadahi, maka dia telah terjerumus dalam syirik. Ini makna syirik secara umum. Sederhana. Kenapa orang ke dukun, percaya dukun, mengetahui ilmu gaib dikatakan syirik? Karena yang tahu ilmu gaib itulah kekhususan siapa? Allah. Karena mengetahui ilmu gaib kekhususan siapa? Allah. Kalau dia bilang ada yang tahu masa depan selain Allah, maka dia syirik. Berarti dia mensekutukan dukun dengan Allah. Dalam satu tidak harus dalam segala urusan. Dalam segala perkara, dalam satu kekhususan Allah saja dikatakan musyrik. Paham atau tidak? Bukan saya bilang saya musyrik, saya mensekutukan Allah itu syirik harus menyatakan ini Tuhan seperti Allah persis, enggak. Tapi kapan kita menganggap makhluk sama dengan Allah pada satu kekhususan saja, maka itu sudah dikatakan musyrik atau dikatakan syirik. Contoh, seorang yang mengatakan dukun tahu masa depan, maka dia telah terjerumus dalam syirik. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena yang tahu masa depan cuma siapa? Allah. Ketika dia menyamakan dukun dengan Allah, berarti dia mensekutukan Allah dengan dukun. Berarti dia syirik. Ini definisi syirik yang mencakup seluruh model kesyirikan. Yaitu menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan rububiyahnya, terkait dengan uluhiyahnya, terkait dengan asma wa sifatnya. Nanti kita bahas minggu depan tentang macam-macam syirik secara global. Syirik besar, syirik kecil, terkait rububiyah, uluhiyah, insyaallah. Tapi inilah definisi yang terpilih.
Kapan kita menyamakan makhluk dengan Allah pada suatu keistimewaan Allah, maka kita telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bukan kekhususan Allah enggak jadi masalah. Kita bilang Allah wujud, kita juga wujud. Apa masalahnya? Ini bukan kekhususan Allah, wujud bukan kekhususan Allah. Kita bilang Allah berilmu, kita juga berilmu, bukan syirik. Tapi kalau kita bilang ilmu kita sama ilmu Allah, itu baru syirik. Makanya ketika ada seorang memuji Nabi dengan berkata, "Wa inna min judika dunya wa dharrataha, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami." Sungguhnya di antara kedermawananmu engkau wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Itu dunia dan surga semuanya adalah kedermawanan Muhammad. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu Lauhil Mahfuz. Coba. Ini dia puji Nabi. Seandainya diganti dengan Allah, ya Allah di antara kedermawanan engkau adalah surga dan dengan dunia dan surga. Dan di antara ilmumu ya Allah adalah ilmu Lauhil Mahfuz. Benar atau tidak? Benar. Tapi masalahnya dia pasang bukan Allah, dia pasang Nabi. Ini masalah. Jangankan ilmu Lauhil Mahfuz, ketika Nabi sedang dipuji, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi besok, maka Rasulullah tegur. Jangan katakanlah pujian-pujian sebelumnya, jangan katakan yang tidak benar. Rasulullah tegur. Kata Aisyah kalau tidak salah, man za'ama anna Muhammadan ya'lamu ma fi ghad faqad iftara 'ala Allah iftira'an azima, ya. Firyah azimah. Siapa yang mengatakan Rasulullah tahu apa yang terjadi besok, dia telah berdosa nama Allah dengan dosa yang besar. Yang tahu hari esok cuma siapa? Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Satu jiwa pun tidak ada yang tahu apa yang dikerjakan besok hari. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi tentang al-ghaib kecuali siapa? Allah. Ini definisi syirik. InsyaAllah sudah paham. Dan ini mencakup segala model kesyirikan. Taib. Ada jenis syirik kedua yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, ya, atau disebut oleh ulama yang lain. Sebaliknya menyamakan Allah dengan makhluk, ini merendahkan Allah. Kalau ada yang menyamakan Allah dengan makhluk, berarti ini mungkin tidak terjadi, tapi dia menyamakan Tuhan dengan apa? Makhluk. Berarti menurunkan derajat apa? Derajat Allah. Seperti apa? Seperti sederhana mengatakan bahwasanya Allah menetap masuk dalam jasad seseorang. Halla, Allah menetap pada diri seseorang masuk. Seperti sebagian sufi mengatakan, wa ma fi jubba illallah, tidak ada di balik jubah kecuali Allah. Allah adalah saya adalah apa? Allah. Ini sebagian sufi yang ngaco ya. Dia bilang bahwasanya dia adalah Allah, adalah apa? Dia. Tapi kalau dia bilang Allah seperti dia, berarti Allah turun derajat enggak? Turun derajat. Sampai butuh dia untuk ditempati oleh Allah. Ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Ini mau dibilang syirik ya apa, tapi ini ngaco ya. Tapi ini tidak boleh karena menurunkan derajat Allah sampai dengan derajat makhluk. Maka ini juga terlarang. Terlarang. Taib. Sudah dulu ya. Sudah cukup? Cukup ya? Sudahlah ya, cukup aja. Sekarang tanya jawab ya. Jangan banyak-banyak, nanti enggak paham. Taib, demikian saja. Ya, sudah. Kajian kita, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk belajar murajaah, al-ilmu bil murajaah. Di antara perkataan para ulama, ilmu itu dengan mengulang-ulang. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.